وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat ini yang kita harapkan keberkahannya dan kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, di mana malam ini kita akan masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-38, yaitu babun ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamikum. Bab pelajarilah garis keturunan kalian sehingga dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Sehingga dengannya kalian bisa menjalin silaturahim dengan cara mempelajari, mengenali jalur keturunan. Kita anak dari siapa? Anak dari Abdullah. Abdullah anak siapa? Abdullah anak Ibrahim. Ibrahim itu anaknya siapa? Ya, Ibrahim anaknya Zaid. Zaid itu anaknya siapa? Zaid anaknya Abdurrahim, dan seterusnya. Kita tahu ayah kita, kakek kita, sampai buyut kita dan seterusnya ke atas. Dan mereka punya berapa anak, siapa saja anak-anak mereka. Sehingga kita mengenali ya paman-paman kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, ya dari diri kita sampai ke atas terus dari jalur ayah kita. Dan itu mempelajari hal tersebut disyariatkan. Untuk mengetahuinya, mencari informasi, mencari tahu saya ini keturunan siapa, sampai mana saya bisa mencarinya. Karena nasab ini punya kedudukan di dalam Islam, punya keistimewaan. Ya, walaupun dia tidak bisa menjadi patokan ataupun penyelamat seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ya disuruh untuk mempelajarinya, mencarinya, karena itu menjadi status kita. Ya, menjadi status kita, siapa diri kita. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Amr ibn Khalid. حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير ابن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, dia berkata telah menceritakan kepada kami Attab bin Bashir dari Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri, dia berkata menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im,
bahwa Jubair bin Mut'im mengabarkan ya bahwa dia mendengar Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar seraya menyampaikan ta'allamu ansabakum. 6. Berarti hadis ini mauquf sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu ansabakum. Pelajarilah garis keturunan kalian. Thumma silu arhamakum. Kemudian sambunglah tali silaturahim. Kita disuruh telusuri ya nasab kita dan disuruh sambung setelah tahu. Ya. Jadi setelah tahu bukan diputus, bukan dicuekin, bukan hanya sekedar tahu, tapi pelajari jalur keturunan kalian, nasab kalian, jalurnya kemana, ya cabangnya meluas kemana. Setelah kalian tahu, silu arhamakum, sambung silaturahim, datangi. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'. Kata Umar bin Al-Khattab, demi Allah, sesungguhnya pasti ada di antara seseorang dan saudaranya sesuatu. Ya, sesuatu di sini adalah pertikaian, ya khusumah, ya konflik, ya permasalahan pasti akan terjadi antara dia dengan saudaranya di masa hidupnya. Nggak ada orang yang nggak punya masalah dengan saudaranya, walaupun saudara kandung. Pasti besar kecilnya masalah itu tetap pernah dia temui. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Sekiranya dia mengetahui masalah tersebut yang akan terjadi antara dia dengan saudaranya, dia bisa tahu sejak dia berada di rahim ibunya, la auza'ahu dzalika an tihaqih. Niscaya dia akan berupaya untuk menghalangi, mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Ya. 6. Baik. Kita berupaya di sini untuk mengeluarkan mutiara-mutiara hadis yang terdapat di dalam ya ucapan Umar bin Al-Khattab ini. Dikatakan oleh Umar, ta'allamu ansabakum. Ta'allamu ansabakum. Pelajarilah garis keturunan kalian. Telusuri. Makanya ada ilmu ansab. Ya, ilmu mempelajari garis keturunan. Ya, yang darinya kita tahu garis keturunan kita, mana mahram kita, mana yang bukan mahram kita. Ya, mana orang yang dekat dengan kita, mana orang yang agak jauh. Ya, hubungan rahimnya. 6. Kemudian setelah itu kalian pelajari, kemudian kalian datangi, kalian sambung silaturahim. Dan nasab, ya, nasab itu sama seperti ya dikatakan an-nasab awil hasab. Nasab sama seperti al-hasab. Ya, garis keturunan. 6. Dan Nabi mengatakan wallahi, taib, Umar bin Al-Khattab mengatakan wallahi. Wallahi itu adalah al-half, sumpah. Dan di sini ada faedah bahwasanya seorang guru, seorang pembicara, dia boleh bersumpah terhadap fatwa atau terhadap nasihat yang sedang dia sampaikan ya min ghairi istihlaf, tanpa diminta untuk bersumpah, libayan al-ahammiyah, untuk menerangkan pentingnya sebuah perkara. 6. Di sini Umar bin Al-Khattab dia bersumpah karena ingin menjelaskan pentingnya perkara menelusuri garis keturunan dan pentingnya menyambung silaturahim. Sehingga dengannya Umar bin Al-Khattab bersumpah wallahi. Ya. Dan orang boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah.
Ya. Boleh dia bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Ya, dengan syarat dia bersumpah terhadap perkara-perkara yang penting. Ya, terhadap perkara-perkara yang penting. Kenapa? Karena sumpah itu dalam rangka meninggikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dalam perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang remeh, ya dia tidak perlu untuk bersumpah. Nah, dan ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab itu sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit wallah, billah, tallah, hadza asli, hadza wajadtu kadza wa kadza. Wallah hadza ishtaraitu kadza wa kadza. Ya, sedikit-sedikit mereka bersumpah. Ya. Nah, dan itu menjadi kebiasaan mereka, dan kebiasaan itu kebiasaan yang tidak baik. Nah, tapi seorang bersumpah dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang besar, dan permasalahan sumpah, seorang hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh dia bersumpah dengan selain nama Allah, dan siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dihukumi sebagai perbuatan syirik. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Demi bapakku, demi ibuku, tidak boleh. Ya. Tidak boleh dia bersumpah dengan makhluk, kecuali makhluk yang dia nisbatkan kepada Allah. Ya. Demi rumah Allah, boleh. Ya. Demi baitullah, boleh. Ya. Tapi kalau mujarrad hanya sekedar makhluk, tidak dinisbatkan kepada Allah, nggak boleh. Ya, kalau dia nggak mau nisbatkan kepada Allah, maka cukupkan dengan nama Allah saja. Ya, demi Allah. Dan redaksi sumpah, sighah sumpah itu ada 3 dalam bahasa Arab: billahi, tallahi, wallahi. Ya, billahi, ya, tallahi, wallahi. Itu artinya demi Allah. Dan demi Allah. Ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah Khaliq yang boleh bersumpah dengan makhluk. Wal asr. Ya, demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wat tin, demi buah tin, waz zaitun, ya, demi zaitun, demi minyak, ya. 6. Demi buah, ya, zait, buah zaitun. 6. Taib. Atau wasyams, demi matahari. 6. Dan makhluk-makhluk lain yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang untuk disumpahi. Ya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Boleh. Tapi kalau makhluk tidak boleh, kecuali hanya dengan menyebut nama Allah atau benda yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'. Ya. Bahwasanya akan terjadi sesuatu antara dia dengan saudaranya. Asy-syai' di sini ai an-niza' awil khusumah. Pertikaian atau keributan. Yeah. 6. Dalam perkara-perkara yang jelas atau perkara-perkara yang samar. Pasti akan terjadi. Pertikaian, keributan, ketidakcocokan, ya, mesti kita akan pernah mengalaminya. Dan kata beliau, walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, sekiranya dia tahu masalah yang akan terjadi itu kelak, ya, dia ketahui sejak dia berada di dalam rahim ibunya, niscaya dia akan berusaha untuk mencegahnya bagaimana agar tidak terjadi. 6. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. La auza'ahu dzalik ay kaffahu wa mana'ahu wa hasabahu.
dia akan mencegahnya, dia akan menahannya. Ya. Bagaimana kiranya agar permasalahan itu, pertikaian itu tidak akan terjadi. Tapi sayangnya tidak ada manusia yang tahu hal tersebut. 6. Karena Umar bin Al-Khattab mengatakan, walau ya'lam, sekiranya manusia tahu. Ya, sekiranya tahu. Dan tidak ada manusia yang tahu hal tersebut, kecuali apa yang sudah terjadi. Baru dia ketahui dan baru dia bisa mengambil pelajaran. Ya, artinya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia, yang mana permasalahan di antara kaum muslimin, bahkan permasalahan di antara saudara kandung mereka sendiri akan terjadi. Hanya saja bagaimana seorang muslim dan muslimah pandai-pandai di dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi antara dia dengan saudaranya. Antara dia dengan saudaranya. Dan di dalam hadis athar ini terdapat faedah pentingnya nasab. Pentingnya nasab, garis keturunan, dan perlunya kita menelusuri garis keturunan. Nah, walaupun dia bukan menjadi inti sesuatu yang paling baik dalam seseorang, ya, dalam diri seseorang. Karena yang paling penting dalam diri kita, dalam kehidupan seseorang itu, yang penting bukan nasabnya. Yang penting itu ilmu dan ketakwaan. Ilmu dan ketakwaan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam bait syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran li dzatih. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kehidupan seseorang itu demi Allah. Ya, Imam Syafi'i bersumpah, menunjukkan akan menyampaikan perkara yang besar, perkara yang penting. Kehidupan seseorang itu demi Allah, intinya yang paling penting adalah ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau seseorang tidak memiliki dua hal tersebut, la'tibaran li dzatih, tidak ada faedah keberadaan dirinya. Tidak ada manfaat ya adanya dia di dunia Allah. Tidak ada manfaat ya wujudnya dia kalau seseorang itu tidak memiliki ilmu dan takwa. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu? Biasanya kalau ilmu diitlaqkan secara bersendirian, yang dimaksud adalah iman. Dan takwa, yang dimaksud takwa adalah amal. Iman dan amal tidak bisa dipisah. Ya. Nah, iman dan amal tidak bisa dipisah. Taib. Taib. Berkata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Bil ilmi wat tuqa. Wat tuqa, qafnya bersambung dengan alif maksurah. Idza lam yakuna nanya panjang ya, menunjukkan kepada dua orang. La'tibaran, la sendiri, i'tibaran, la'tibaran lidzatihi. Nah, ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya. Nggak ada urusan kita dengan yang lainnya kecuali ini. Ilmu dan ketakwaan. Ya. Maka yang paling penting adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, disebutkan matan tersebut. Ya. Beliau menyebutkan ada 4 hal yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Apa yang pertama? Al-ilmu wal amalu bihi wa wad-da'watu ilaih was-sabru 'ala al-adza fihi. Ya. 4 hal yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama ilmu.
kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya, mendakwahkannya. Kemudian yang keempat, bersabar terhadap gangguan yang dia dapati ketika menyebarkan dakwah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kelima, mati. Selesai. Kalau seperti itu sudah cukup. Ya. Fabada al-ilmi qabla qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. 6. Dan berdalil dengan firman Allah wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Al-iman dimaksud adalah ilmu. Kecuali orang yang beriman, orang yang berilmu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berarti di situ apa? Wa tawasaw bil haqq berarti dakwah, wa tawasaw bis sabr berarti sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, laula anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali hanya surat ini saja, surat ini sudah cukup untuk manusia sebagai bekal mereka. Sudah cukup. Bagaimana tidak cukup? Seorang kalau sudah berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, mati di atas 4 hal ini, lakafathum, cukup bagi mereka. Ya. 6. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam kehidupan ini yang penting itu ilmu dan takwa, bukan berbangga-bangga dengan nasab. Boleh seorang mempelajari nasabnya. Dia telusuri garis keturunannya. Saya ini anak siapa? Ayah saya itu, ya orang tuanya siapa? Terus ke atasnya siapa? 6. Dan garis keturunan yang paling mulia adalah garis keturunan Nabi SAW. Ya. Kalau dia bisa mencari garis keturunan, menelusuri garis keturunan, ternyata sampai kepada Nabi SAW, dia bangga dengan hal tersebut, itu boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Tapi ingat, ya, yang paling penting dalam kehidupan bukan engkau membanggakan garis keturunanmu. Ya, tapi yang engkau harus kedepankan adalah bagaimana amalmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariatnya. Kemudian di sisi lain, nasab ini, ya, punya kedudukan di dalam agama, sehingga dalam pernikahan pun kita disuruh melihat nasab garis keturunan calon istri kita. Makanya Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Faghfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ya, karena hartanya, karena nasabnya, garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi di akhir hadis Nabi menyampaikan, utamakan agamanya. Taribat yadak. Engkau akan berbahagia. Engkau akan beruntung dengan memilih calon istri, memilih dia karena alasan agamanya. Walaupun cantiknya, cantiklah, tapi enggaklah cantik-cantik kali. Ia berduit, adalah duitnya, tapi lah enggak kaya-kaya kali. 6. Garis keturunannya, alhamdulillah, walaupun enggak garis, ya, tidak syarifah gitu ya. Walaupun tidak garis keturunannya syarifah, atau bukan garis keturunan ulama, ya anak-anak kiai jadilah. 6. Atau bukan anak kiai tapi dikenal orang tuanya bagus, ya. Orang tuanya ibadah, taat, ya. Termasuk orang yang, ya, kalau orang Arab mengatakan mutawwi', bagus, ya.
orang yang alim, cukuplah. Ya, tapi yang penting pribadi wanita tersebut sudah bagus, dinnya bagus, ya maka ambil dia, maka pinang dia. Nah, jadi garis keturunan dijadikan sebagai alasan juga, sebagai penguat untuk kita memilih wanita-wanita tersebut. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas annahu qala, bahwa Ibnu Abbas mengatakan ihfazu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idah wa la qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Kata Ibnu Abbas, jagalah garis keturunan kalian sehingga dengannya kalian bisa ya menjalin silaturahim. Jagalah, artinya jagalah, jangan lupakan, ya telusuri terus, cari tahu terus garis keturunan kalian sehingga dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Fa innahu la bu'da birrahim, karena rahim itu tidak akan bisa jauh idza qarubat, selama engkau mendekatinya. Ya, selama engkau mendekatinya. Wa in kanat ba'idah, meskipun ternyata asalnya memang hubungan kita dengan dia jauh. Dari sisi kekerabatan jauh. Nah, dari sisi kekerabatan jauh, tapi karena kita mendekat terus, mepet terus, saling berkunjung, ya, tazawur, saling menziarahi satu dengan yang lainnya, yang jauh menjadi dekat. Wala qurba biha idza ba'udat, dan tidak ada ceritanya rahim itu bisa dekat apabila engkau menjauh. Ya, rahim itu tidak bisa dekat apabila engkau menjauh. Wa in kana qaribah, walaupun sejatinya dia dekat. Adik kandung kita padahal, abang kandung kita padahal, kakak kandung kita padahal, tapi kita selalu menjauh darinya. Ya. Selalu tidak mau menziarahinya, mendatanginya, menjumpainya, duduk bersamanya. Ya. Maka akan jauh wa in kanat qaribah, walaupun sejatinya dekat. Ya. Tapi karena kita nggak ada kepedulian, nggak mau peduli, masa bodoh dengan keluarga sendiri yang punya hubungan rahim, padahal dia dekat, tapi terasa jauh, ya, karena kita menjauh darinya. Wa kullu rahimin, dan setiap rahim nanti pada hari kiamat atiyatun, akan datang, ya, amama sahibiha, akan berdiri di hadapan kita, ya, yang punya jasad. Tashhad lahu bisilah, dia akan memberikan kesaksian ini orang nyambung silaturahim atau tidak. Kalau menyambung silaturahim, maka dia akan memberikan kesaksian bahwa dia ini menyambung silaturahim. Wa alaihi biqati'ah, dan rahim itu akan memberikan kesaksian bahwa orang ini pemutus silaturahim dulu di dunia, kalau memang dia pemutus silaturahim. Nah, dan ini sama seperti hadis yang telah lalu, innar rahim syijnah minallah, bahwa rahim itu, ya, bagian dari Allah, maksudnya kalimatnya, ya, ar-rahim diambil dari nama Ar-Rahman, ya, syijnah yaitu bagian, qita'ah. Dia akan berdiri nanti di hadapan kita. Dia akan memberikan kesaksian siapa kita, orang yang memutus atau orang yang menyambung. Nah, sehingga inti dari hadis ini agar seorang menelusuri garis keturunan dia, sampai kemana garis keturunannya. Ya, kira-kira, ya, kita di sini berapa tingkat ke atas kita bisa tahu. Misalkan, ya, kalau ana ingatnya cuma 5. 6. Faizal bin Syahrial bin Amiruddin bin Ba'in bin Abdullah bin Abdurrahman. Setelahnya anak nggak tahu lagi. Ya. 6.
Anak tanya ke orang tua, ayah pun nggak tahu. Ya. Mau tanya ke kakek nggak ada lagi. Udah habis, terputus. 6. Nggak tahu mau tanya ke siapa lagi. 6. Maka semakin banyak kita tahu, semakin bagus. Ya. Semakin bagus. Sehingga kalau kita sudah tahu kakek kita siapa, buyut kita siapa, punya anak berapa, ya, anaknya kemana aja tersebar, pecah kemana, ya, sampai kepada ayah kita sehingga dia bisa bercerita banyak, itu hal yang baik. 6. Dan apa yang kita ingat hari ini, misalkan kita bisa ingat jalur nasab kita ke atas sampai 5 tingkatan atau 4 tingkatan, itu langsung dikasih tahu, diinformasikan ke anak, ya, agar anak ingat, ya. Berarti kalau kita ingat 5, anak ingat 6, ya. Kalau kita masih ada, ternyata cucu ada, nanti cucu ingat 7. Ya, dan ke bawah terus. Ya, semakin banyak dia tahu. Dan perlu seorang ayah, seorang ibu ketika duduk ya dengan anak-anak, dia cerita tentang garis keturunan. Ya, ayahmu ini punya saudara 11, punya saudara 10. Ya, ayah anak yang kedua, ayah anak yang ke-8 umpamanya. Ya, anak yang pertama dari nenek kalian, dari kakek kalian ini, namanya ini, anak yang kedua ini punya anak sekian, ya, atau mau dikembangkan lagi anak yang satu begini, boleh diceritakan seperti itu. Ini juga dalam rangka apa? Ta'allamu ansabakum. Pelajarilah, telusurilah garis keturunan kalian. 6. Agar anak-anak di bawah kita dia tidak buta terhadap saudara-saudara dan kerabat-kerabatnya. Sebagaimana kita dulu kecil-kecil, ya, saya masih ingat sekali dulu kalau kecil-kecil hari raya atau hari-hari libur, orang tua itu suka ngajak ke tempat ya saudara-saudara, nenek-nenek, aki-akinya, ya, datangi paman-paman, bibi-bibi. Kita nggak tahu-tahu siapa ini, ke rumah siapa kita dibawa, apa tujuannya, dan mereka berpesan, nanti kalau ayahmu tidak ada lagi, ya, kalian jangan lupa datang kemari. Ini bibi kalian, ini paman kalian, ya, ini saudara dekat kalian, ya. Bahkan ya, jangankan kerabat-kerabat yang punya hubungan rahim, teman ayah kita saja, kadang kalau itu teman baiknya diperkenalkan dengan kita. Kan kita sudah lewat hadisnya. Ya, berbuat baik dengan orang-orang yang baik dan dekat dengan ayah kita. Ya. Umpamanya, contoh paling ringannya, paling seringnya, ayah kita berlangganan sama si fulan dalam jual beli, atau di dalam berbelanja, atau memakai jasa dia, apakah jasa bersih-bersih, apakah jasa menyervis, apakah jasa lain-lainnya, ataupun ada muamalah yang lain yang selalu terikat dengan teman baiknya ini. Ya, maka kita kalau punya keperluan, ya, kita dahulukan teman ayah kita ini, kita pakai jasa dia. Ya. Atau ketika ayah kita tidak ada, kita juga mendekat dengan teman ayah kita yang dikenal baik ini. Dan itu ya menjadi apa namanya, jariah kebaikan juga, dan menjadi kebaikan untuk kita dan orang tua kita. Ingat hadis yang telah kita sampaikan bagaimana riwayat Ibnu Umar, ya, karena orang ini kawannya Umar bin Al-Khattab, apa kata Ibnu Umar? Berikan ya sorban ini untuk dia dan beberapa ekor kambing untuk dia. Kenapa? Karena Badui ini, orang ini temannya ayahku. Dia berbuat baik, ya, mendapatkan kebaikan. Jadi banyak sekali turuqul khair, jalan-jalan kebaikan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Apalagi orang tersebut punya hubungan kekerabatan ataupun ya rahim dengan kita. Lebih layak lagi untuk berbuat baik kepadanya. Kita lanjutkan. Bab hal yaqul al-maula inni min fulan. Ya. Hal yaqul al-maula inni min fulan. Bolehkah? Apakah boleh ya seorang budak mengaku-ngaku sesungguhnya aku dari si fulan, bagian dari si fulan, kerabat si fulan, keluarga si fulan. 6. Maula ini
Dia budak yang telah dimerdekakan. Ya, budak yang telah dimerdekakan disebut dengan maulah. Kalau masih budak disebut dengan abd. Ya, hamba. Taib. Disebutkan dari Abdurrahman bin Hubaib. Dia berkata, telah menyampaikan kepadaku Abdullah bin Umar. Mimman anta? Yeah. Dikatakan kepada salah seorang oleh Abdullah bin Umar, mimman anta? Kamu dari keturunan siapa? Yeah. Dari suku mana? Mimman anta? Dari suku mana? Dari kubu mana? Qultu min Taim Tamim. Aku dari suku Taim Tamim. Qal min anfusihim au min mawalihim. Memang dari suku tersebut atau hanya sekedar dari budak-budak mereka? Qultu min mawalihim. Yeah. Maka orang ini menyebutkan aku dari budak-budak mereka. Maka Ibnu Umar mengatakan, fahallan qulta min mawalihim idzan? Kenapa enggak dari tadi kau bilang bahwasanya engkau dari budak mereka? Ya. 6. Taib. Tapi hadis ini hadis yang ada kedhaifan, ada kelemahan di dalamnya. Ya. Karena li jahalah Ibnu Hubaib. Nah, Abdurrahman Ibnu Hubaib ya tidak diketahui. 6. Taib. Kita bahas yang keempat. Bab yang ke-40. Babu maulal qaumin anfusihim. Bab budaknya suatu kaum itu bagian dari mereka. Budaknya suatu kaum bagian dari mereka. Itu bagian dari mereka, bagian dari kerabatnya. Ya, yang mereka mesti berbuat baik kepada budak mereka tersebut. Haddatsana Zuhair قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن رفاعة بن الرافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ijma' li qaumak. Wahai Umar, kumpulkan di hadapanku kaummu. Ya. Kaum engkau kumpulkan di hadapanku. Fajama'ahum. Maka Umar memanggil kaumnya, orang-orangnya dan mengumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaru baban Nabi, ketika orang-orang telah kumpul di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar. Maka Umar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan Umar mengatakan, "Qad jama'tu laka qaumi." Ya Rasulullah, aku telah mengumpulkan orang-orangku. Aku telah mengumpulkan kaumku. Fasami'a dzalikal ansar faqalu. Maka ketika orang-orang Ansar mendengar apa yang disampaikan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kenapa mereka dikumpulkan, mereka mengatakan orang-orang Ansar, qad nazala fi Quraisy al-wahyi. Jangan-jangan ada turun wahyu, ya, berbicara tentang orang Quraisy. Faja'al mustami' wan nadhir ma yuqalu lahum. Kemudian yang lainnya, orang-orang yang mendengar hal tersebut juga ikut nimbrung. Bertanya-tanya, kenapa kita dikumpulkan di sini oleh Nabi SAW? Kenapa kita disuruh oleh Umar kumpul di hadapan Nabi SAW? Ketika mereka ya sedang menebak-nebak dari tujuan-tujuan mereka dikumpulkan oleh Umar di hadapan Nabi, sedang berbincang-bincang, menerka-nerka apa sih tujuannya? Fakharajan Nabi. Tiba-tiba Nabi pun keluar dari rumahnya. Faqama baina adhhurihim faqal. Kemudian Nabi SAW berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan, hal fikum min ghairikum? Apakah ada di tengah-tengah kalian ya orang-orang selain kalian? Ya, orang-orang selain kalian? Naam. Qalu na'am. Mereka menjawab, ada ya Rasulullah. Di sini ada orang-orang selain kami. Fina halifuna.
Ya, bersama kami ada sekutu-sekutu kami. Wa banu ukhtina, ada putra dari saudari-saudari kami. Ya. Wa mawalina, dan ada budak-budak kami. Ya. Nam, hal fikum min ghairikum? Apakah ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang selain kalian, artinya yang ya tidak punya hubungan dengan kalian? Nam, mereka menjawab, artinya bukan keluarga serahim. Nam, fina halifuna, ada di sini sekutu kami, ada apa namanya putra-putra dari saudari-saudari kami, dan ada budak-budak kami. Maka Nabi ketika mendengar jawaban tersebut, Nabi mengatakan, halifuna minna, wa banu ukhtina minna, wa mawalina minna. Ya, kata Nabi SAW, sekutu-sekutu kita bagian dari kita, kerabat kita. Putra dari saudari-saudari kita, berarti apa? Ponaan. Ponakan kita juga bagian dari kita, saudara kita. Wa mawalina minna, begitu juga budak-budak yang telah kita merdekakan. Hamba-hamba sahaya yang telah kita merdekakan, bagian dari kita, bagian dari keluarga kita. Ini yang menjadi syahidnya, bahwa budak yang dimerdekakan bagian dari keluarga. Yeah. Wa antum tasma'un, dan kalian dengar semuanya, kata Nabi. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di antara kalian yang menjadi wali-waliku hanya orang-orang yang bertakwa. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzak. Kalau kalian memang orang yang bertakwa, beruntunglah kalian. Kenapa? Menjadi waliku, menjadi temanku, dekat denganku, menjadi penolongku, ya, menjadi kawanku. Wa illa fanzuru. Tapi kalau kalian bukan orang yang bertakwa, fanzuru, maka lihatlah akibat yang buruk nanti. Kalau kalian bukan orang yang bertakwa. La ya'tin nasu bil a'mal yaumal qiyamah wa ta'tuna al-athqal. Ya, tidaklah seorang itu datang pada hari kiamat melainkan dengan membawa amalan-amalannya, dan juga akan membawa sesuatu yang berat, itu dosa. Fayu'radu ankum, dan semua itu akan ditimpakan kepada kalian. Tsumma nada faqal. Kemudian Nabi SAW menyeru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat tangannya, yada'uhuma ala ru'usi Quraisy, sambil ia mengangkat tangannya dan mengisyaratkan ke atas kepala orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan, ayyuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah. Wahai sekalian manusia, bahwa orang-orang Quraisy itu orang yang amanah. Suku Quraisy orang yang amanah. Man bagha bihim, maka siapa yang menzalimi orang-orang Quraisy, mengkhianati orang-orang Quraisy, menzalimi orang-orang Quraisy, kabbahullah limin kharih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan dirinya. Orang-orang yang mencela atau menzalimi orang-orang Quraisy, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan dirinya. 6. Dan ada faedah di sini, di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ihtimamun Nabi bi jam'il qaum li maslahati syar'iyyah wa ta'aruf 'ala al-aqarib. Ya. Di antara faedah hadis ini pentingnya atau perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, terhadap sahabat-sahabatnya dengan cara apa? Mengumpulkan orang-orang. Ya, untuk kemaslahatan syar'i, kebaikan agama, ini mengajari mereka, memberikan mereka ilmu, memberikan mereka motivasi-motivasi, ya. Wa ta'aruf 'alal aqarib, dan membuat mereka saling kenal antara satu dengan yang lainnya dari kerabat-kerabat mereka dengan berkumpul. Ya, dan ini bagian dari kebiasaan orang-orang terdahulu, baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Dan Nabi juga di dalam dakwahnya bagaimana? Mengumpulkan orang-orang. Nabi ada yang ingin disampaikan, Nabi kumpulkan. Ya. Apakah itu di pasar? Ya, Nabi berdiri di atas bukit atau di atas tempat yang tinggi untuk berbicara di hadapan orang-orang yang ramai, atau Nabi mengumpulkan mereka di hadapan rumah Nabi, di depan rumah Nabi, atau mengumpulkan mereka di masjid untuk apa? Memberikan faedah, memberikan ilmu dan kemaslahatan mereka dalam perkara dunia ataupun akhirat. Ya. Dan juga ya, diambil faedah di sini agar seorang itu sering kumpul dengan orang-orang yang baik, sering kumpul dengan orang-orang yang berilmu, agar mereka bisa mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, nasihat, pengalaman-pengalaman yang bagus, dan yang lainnya. Baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa seorang itu dia jangan berbangga dengan nasab. Ya, jangan berbangga dengan nasab. Oh, saya anak fulan, putri si fulan, ya. Garis keturunan fulan. Ya, kenapa? Karena itu tidak bermanfaat. Karena yang akan dia bawa nanti pada hari kiamat bukan nasabnya, tapi apa? Amal. La ya'tin nas bil a'mal yaumal qiyamah wa ta'tuna al-athqal. Yang dia bawa adalah amal. Sehingga seorang jangan dia berbangga dengan nasabnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Faman batta'a amaluh lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalnya, bermalas-malasan, menunda-nunda, ya, tidak akan dapat dikejar oleh nasabnya. Nasabnya tidak bisa memberikan pembelaan. Tidak bisa memberikan hujjah. Ya, oh saya ini anak ustadz. Oh saya ini anak kiai. Oh saya ini keturunan Abu Bakar. Oh saya ini Habib. Ya, oh saya ini habaib. Dan seterusnya. Itu tidak bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong dia hanyalah amalannya. Bukan hanya sekedar berintisab, merasa bangga dengan garis keturunan. Dengan garis keturunan. Walaupun dia punya kedudukan di dalam kehidupan dunia, dimuliakan karena garis keturunannya, akan tetapi di hadapan Allah itu enggak laku. Kecuali amalan yang dia bawa. Kecuali amalan yang dia bawa. Apalagi sekarang orang ya berlebih-lebihan terhadap garis keturunan. Ya. Seperti kalau dia habaib, mengalir dalam tubuhnya darah Nabi. Allahul musta'an. Ini ghulu. Ya. Terus kalau memang mengalir darah Nabi, ya, di dalam tubuhnya, kalau dia tidak berperangai, tidak bersifat seperti sifat Nabi, mal faedah? Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Nggak ada yang perlu dia banggakan, kecuali hanya kebanggaan yang bisa dia tunjukkan di dunia saja. Namun di hadapan Allah tidaklah bermanfaat kalau seorang itu hanya berbangga dengan keturunan. Ya, yang hebat itu bapakmu, yang hebat itu kakekmu, yang saleh, yang baik itu pamanmu, itu kerabat-kerabatmu, sedangkan engkau cuma nebeng nama saja. Ya, maka itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya bentuk kesombonganmu saja di hadapan manusia dalam kehidupan dunia. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga faedah di sini kenapa Nabi SAW menyebutkan ya tentang ibnu ukhti minna, putra dari saudari-saudari kita, bagian dari kita. Ya, ini untuk menepis, untuk mengingkari ya kebencian orang-orang terdahulu terhadap anak perempuan. Sehingga ketika Nabi datang dengan Islam, perempuan diangkat derajatnya, perempuan dimuliakan, dan ya orang-orang yang keluar, yang lahir dari rahim wanita juga dimuliakan. Tidak dihinakan sebagaimana di masa jahiliyah, ya, orang menganggap lahirnya anak perempuan berarti lahirnya kesialan yang akan mendatangi dia dalam kehidupan dunia. Taib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu ya sampai hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang
tentang keutamaan seorang ayah atau ibu yang memiliki anak perempuan. Ya, ini menarik untuk dibahas. Insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang tentang keutamaan orang yang memiliki anak perempuan. Kadang orang tua ya atau kakeknya, neneknya, ibu kita atau ibu-ibu yang masih hidup ya kalau dengar apa anaknya perempuan, aduh kenapa enggak laki? Nah, yang lahir perempuan. Bagaimana kenapa menolak apa yang diberikan? Jadi hadis-hadis tentang keutamaan anak perempuan, siapa yang mendidik anak perempuan ini menjadi penghibur, menjadi kesenangan tersendiri bagi seorang ayah atau seorang ibu yang tidak kunjung dapat anak laki-laki terus dikasih anak perempuan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang kelima perempuan. Tapi enggak masalah. Insya Allah anaknya 5 perempuan akan datang 5 anak laki-laki soleh ke depan. Subhanakallah wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.